keinginan kita semua ya, para viewer channel ini, bagaimana Mas sekarang ini solusi ini? Saya kepingin punya usaha yang besar, saya pengen uang yang banyak tapi yang berkah ya, bisa banget itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yang. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah hadir dan menyimak channel ini. Dan pada hari ini saya akan menerangkan konsep gimana sih teman-teman bisa mendapatkan penghasilan, ya kan, yang nanti tumbuh menjadi besar, tapi itu halal dan itu berkah. Karena sesuatu yang berkah itu luar biasa nikmat ya. Jadi kita juga tidak perlu takut ya uang itu masuk ke rekening kita, dan kita tidak perlu takut. Biasanya kalau uang nggak berkah itu ciri-cirinya itu kita tuh sering sakit-sakitan, habis itu uangnya juga habis lagi, atau mungkin uangnya itu nggak awet gitu ya. Jadi uang itu oke lah, kita bisa dapat uang misalkan 100 juta, 200 juta, 1 miliar dan sebagainya, tapi itu uangnya nggak awet dan lebih membawa ke mudarotan atau ke arah yang nggak jelas atau ke arah yang buruk gitu ya, yang mengakibatkan uang itu cepat habis. Padahal Anda sudah merasa ini padahal uangnya masuk besar, penghasilannya besar, tetapi kenapa uangnya cepat habis dan sebagainya. Itu bukan karena apa-apa, bukan karena manajemen uang Anda yang salah, tapi salah satunya adalah karena rezeki tersebut tidak berkah. Oleh karena itu di video ini saya ingin Anda coba mereview bisnis atau usaha Anda yang Anda jalankan, apakah itu berkah atau tidak gitu ya. Walaupun sebenarnya yang memfikskan ini halal dan haram dan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dari ilmu-ilmu yang sudah beredar seperti ilmu muamalah dan sebagainya, alangkah lebih baiknya secara Islam, secara muslim, jika Anda muslim ya, itu cari rezeki sing berkah-berkah aja gitu ya. Walaupun mungkin tidak sebesar yang rezeki nggak berkah, tapi nanti efeknya ke rezeki Anda itu bisa lebih steril gitu loh, masuk ke dalam diri kita, jadi makanan kita makan itu lebih enak, lebih nikmat, jadi daging lebih dahsyat ya. Ketika hidup di dunia ini itu ujian macam-macam. Ada orang yang susah untuk dapat duit ya, satu poin aja susah untuk dapat duit, dan ada orang yang gampang dapat duit. Gampang dapat duit dalam arti dimudahkan lah oleh Allah untuk dapat duit. Tapi kembali lagi mengingat bahwa ada sesuai muamalah atau enggak gitu. Jadi kalau dagang itu sesuai muamalah. Jadi ada ilmu di Islam itu dagang yang disebut muamalah. Nah, kalau ada orang itu ujiannya itu ya hidupnya susah gitu, nggak ada, mau makan aja susah dan sebagainya, tapi dia tetap komitmen bahwa Allah itu mencukupkan. Buktinya masih hidup dan buktinya uangnya tetap ada. Gitu. Ada lagi yang diuji dengan banyaknya uang yang masuk, tapi ini nggak tahu ini halal apa haram, ini nggak jelas dan sebagainya, akadnya misalkan dia nggak sesuai muamalah, tapi emang uangnya besar. Jadi ada dua hal yang perlu kita tahu. Kalau saya tidak tahu Anda memilih yang mana, tapi ada yang namanya istidraj. Itu artinya dia diuji dengan kekayaannya sehingga lupa dengan Allah, lupa dengan siapa yang menciptakannya gitu loh, di bumi ini siapa. Jadi sampai lupa. Jadi saking mewahnya kehidupannya, saking sugihnya, saking kayanya ya, diuji. Mobilnya banyak, rumah dan sebagainya dimudahkan. Seperti istilahnya uang itu seperti diguyurkan ke dia. Di dunia ini seperti ini loh uang. Ya gitu, yang hingga mengakibatkan dia akhirnya lupa siapa, dari mana uang tersebut bisa masuk ke rekeningnya, bisa masuk ke dompetnya. Itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ujian. Nah, jadi hidupnya itu akan dimewah-mewahkan di dunia ini. Itu juga bisa menjadi sebuah ujian. Nah, bagaimana Mas kita mendeteksi misalkan kita itu punya uang yang banyak tapi itu berkah? Nah, simak video di sini. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi,
atau pengalaman Anda, dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Di channel ini tuh teman-teman, itu ada sekitar 350 lebih video ya, dimana kebanyakan memang diajarkan untuk kaya, karena kaya itu kalau saya bilang wajib bagi seorang muslim untuk kaya. Tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri, tapi ketika kaya itu nanti bisa banyak bantu orang lain, tetangga sekitar, saudara dan sebagainya. Kita bisa supportnya itu ke situ gitu loh. Oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi juga kaya-kaya ya, sahabat Nabi nggak juga kaya, Nabi Rasulullah juga kaya ya. Oke, paham ya? Nah, yang pertama konsepnya itu Anda harus paham bahwa rezeki yang Anda dapatkan itu halal. Ya, Anda coba Anda telusuri dagangan Anda atau bisnis yang Anda lakukan, apakah ada sektor atau suatu faktor yang bisa menyebabkan orang lain rugi, gitu ya. Kalau ada yang menyebabkan orang lain rugi, saran saya skip aja, atau ganti bisnis, atau ganti usaha, atau ganti dagang. Ya, karena dalam konsep perdagangan yang nomor satu adalah semuanya harus untung. Pembeli merasa senang, merasa gembira, merasa untung. Penjual merasa happy, merasa senang. Ya, ini klop. Jadi win-win, sama-sama menang, sama-sama senang. Itu konsep syariah itu seperti itu teman-teman. Nah, makanya kalau Anda hari ini bisnis, di mana bisnis Anda ini berpotensi suatu saat nanti misalkan merugikan orang lain, walaupun itu penghasilannya besar, saran saya lewatkan aja. Karena itu nanti harta Anda yang Anda dapatkan akan menjadi tidak berkah. Gitu loh. Harta Anda walaupun banyak sak gunung rekening Anda, itu nanti juga akan habisnya cepat. Dan mungkin itu hanya akan jadi bekal di dunia aja. Ingat, setelah ini kita ada akhirat, ya kan? Nggak, nanti setiap sekecil apapun harta kita itu dipertanggungjawabkan. Jadi apakah sekarang koreksi ya di diri masing-masing, apakah bisnis atau usaha yang saya lakukan ini sudah bisa membuat orang lain senang dan tidak merugikan? Nah, itu yang pertama, konsepnya itu seperti itu. Kalau masalah ambil untungnya berapa, Mas? Misalkan aku modalku 1 juta, tak jual 5 juta, boleh nggak? Boleh saja, asalkan pembeli Anda itu merasa worth it dan senang dengan barang Anda. Gitu ya. Kalau misalkan tidak sama-sama deal, tidak sama-sama dan ada hati yang tidak ikhlas, maka itu akan bisa menyebabkan rezeki Anda kurang berkah. Nah, ini topik yang pertama yang itu. Nah, itu konsep yang pertama. Dan jangan sekali-sekali Anda menyentuh riba, karena muamalah ini sangat dekat banget dengan yang namanya riba. Riba itu bagaimana, Mas? Riba itu ketika uang ditukarkan dengan uang dan ada keuntungan di situ. Ya, uang tidak dengan barang, tapi uang dengan uang, seperti pinjaman, seperti itu ya. Oke, misalkan Anda hari ini berpikir, wah ini bisnis saya kalau ada pinjaman dari bank, ada pinjaman dari riba, ini bisnis saya akan meledak, bisnis saya akan luar biasa besar dan sebagainya. Itu adalah rencana Anda. Itu adalah rencana manusia. Ya, sama seperti saya dulu juga berpikir kalau ada pinjaman dari bank maka bisnis akan meroket dan sebagainya. Tapi ternyata setelah pinjamannya turun, yang ada malah bisnisnya marit gak karu-karuan. Gitu ya. Nah, jadi rencana manusia hanyalah sebuah rencana. Ketika Allah berkehendak bisnismu remuk ini, nah, ya sudah, hancurlah kita. Apalagi ketika main riba, ya sudah jelas kita bermusuhannya bukan sesama manusia, tapi bermusuhannya dengan Allah. Dan Allah adalah yang menciptakan jagat raya ini. Kita bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa. Melawan Allah ya nggak bisa, wong kita adalah ciptaannya. Itu loh. Andaikan Anda menciptakan, ya, Anda misalkan gambar, Anda punya gambar, Anda adalah kreator, Anda gambar, Anda menciptakan gambar, betul ya? Bisa nggak gambar tersebut yang Anda gambar itu melawan Anda? Tentu saja tidak bisa, karena Anda yang menciptakan. Dan begitu juga dengan manusia ini. Kita adalah ciptakan Allah yang sangat-sangat super lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riba itu melawan Allah, perang sama Allah. Maka kacau balaulah hidupmu kalau Anda menyentuh itu. Karena itu valid, dan itu di dalam Al-Quran difirmankan bahwa Allah memerangi riba. Allah perang, gitu ya, dengan orang-orang yang bermain riba dan sebagainya. Maka hati-hati teman-teman, jangan sampai unsur riba ini ada di dalam bisnis Anda, karena akan menyebabkan Anda hari ini mendapatkan uang yang besar, uang yang banyak, tapi ingat ya, perang sama Allah, bukan sama siapa-siapa, sama Allah ini yang perang.
Yang berkah itu walaupun sedikit, walaupun kecil itu bisa dinikmati dan Anda tidak merasa kurang, tidak merasa ini, itu berkah. Itu berkah namanya. Tapi kalau misalkan ciri-ciri rezeki yang nggak berkah itu punya ini, punya apa gitu, dia nggak bersyukur gitu loh, nggak bersyukur dan akhirnya pengen lagi. Jadi secara emosional ya, kalau rezekinya nggak berkah itu seperti apa ya, awang-awangnya dhuwur gitu loh, awang-awangnya dhuwur dan pengen terus, kayak nggak pernah puas, temannya pengen ini, pengen lagi dan sebagainya. Itu ciri-ciri rezeki nggak berkah. Tapi kalau rezeki yang berkah gitu kan, itu berapapun dinikmati lah, berapapun bisa cukup. Nah itu perbedaannya ya, perbedaannya di situ. Kalau nggak percaya, coba anda bandingkan diri sendiri. Kalau Anda merasa rezeki Anda berkah, gimana kehidupan Anda? Ya, adem ayem Mas yo, Mas aku cuma jualan jagung bakar depan rumah, Mas aku cuma jualan sempol, jualan pentol dan sebagainya. Tapi kok cukup ya itu? Tapi kok cukup ya? Padahal secara logika penghasilannya ini di bawah UMR loh. Tapi kok cukup ya? Ya itu karena Allah mencukupkan. Nah, sedangkan yang rezekinya tidak berkah, itu sama Allah dibikinkan hatinya ini seperti sempit gitu loh. Hatinya seperti sempit sehingga kepengen lagi terus dan sebagainya. Ya. Nah, Mas berarti orang yang rezekinya kecil tadi, nggak berkah tadi, nggak boleh dong bermimpi yang besar. Ya boleh lah. Ya, kita semua boleh bermimpi besar, tapi ingat caranya harus sesuai muamalah dan tidak menyentuh sesuatu yang unsurnya riba. Itu ya, jualan sempol riba nggak? Enggak, jualan sempol biasa aja gitu ya. Ada yang beli sempol terus Anda masak, Anda goreng, Anda terima uang, dia terima barang, ya tidak riba ya. Oke, semuanya bisa berkah. Jualan sempol bisa kaya nggak? Ya bisa lah. Ya, caranya diperbaiki dulu sistem cabang sempolnya yang pertama. Setelah jadi, ya kan, buka cabang lagi sempol-sempol yang lain. Dikasih bumbu yang khas, bumbu yang khusus, dikasih merek, dipromosiin, bisa kaya. Bisa kaya, semuanya bisa kaya ya, asalkan tahu caranya dan sekali lagi tidak menyentuh uang riba. Wah, sensitif banget ya aku nih soal riba yo. Iya, itu memang aku sensitif banget karena aku pernah terpuruk dan jatuh di lembah tersebut, teman-teman. Jadi aku pengen ngingetin teman-teman untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan tidak hanya saya, banyak sekali teman-teman saya yang sudah hijrah ya, alhamdulillah, sudah nggak riba-riba lagi, hidupnya tambah tenang, tambah ayem. Walaupun memang pendapatannya tidak sebesar dulu ketika menyentuh unsur-unsur riba, gitu ya. Yang penting hatinya bahagia, hatinya tenang, hatinya ayem. Karena umur kita itu tambah lama, umur kita itu seperti jam pasir ya. Dibalik gini, kan turun itu pasirnya. Nah, seperti itu umurnya, lama-lama habis ini pasir ini. Nah, kalau kita tidak, semakin lama tidak semakin menjadi baik, semakin lama tidak semakin tenang, ya buat apa gitu loh. Kita itu hidup nggak mudah terus, bos. Ya, ada masa-masanya seperti jam pasir tadi yang akan terus-menerus terjatuh dan akhirnya pasir itu habis. Keinginan kita semua ya, para viewer channel ini, bagaimana Mas sekarang ini solusinya? Saya kepingin punya usaha yang besar, saya pengen uang yang banyak tapi yang berkah ya, bisa banget itu ya. Yang pertama adalah perbaiki dulu kewajiban Anda dengan Tuhanmu ya. Anda kepingin kaya, berkah dan sebagainya, luar biasa, sugih ya, dan terhindar dari bencana-bencana dan azab dan sebagainya ya. Yang pertama adalah perbaiki dirimu dengan Tuhanmu, perbaiki dirimu dengan Allah kalau Anda Muslim ya. Perbaiki sholatmu, perbaiki ya. Terus Anda mau nggak berbagi dengan orang lain, sedekah ya, sedekahnya juga ditambahi dan sebagainya. Terus gimana Mas? Terus tips bisnisnya gimana? Sebenarnya itu tidak ada tips, tidak ada strategi dan macam-macam. Itu dulu aja diterapin deh. Itu dulu aja diterapin. Terus mengingat Allah, terus dekat sama Allah, gitu ya. Nah, strategi dan tips itu nanti. Sementing Anda ibarat rumah, pondasinya ini udah kuat. Anda mau bangun kapanpun itu nanti gampang. Sementing tanahnya ada, pondasinya kuat dan sebagainya itu ya. Jadi pondasinya yaitu tadi, hubunganmu dengan Tuhanmu itu nomor satu. Habis itu bahan bangunannya atau bahan bakunya baru tips, strategi dan sebagainya. Itu nanti itu gampang, itu bisa dipelajari. Itu ilmu manusia gampang dipelajari ya. Caranya gimana? Yo ikut seminar, baca buku, ya lihat YouTube sih bermanfaat. YouTube bisnis, pelajari, belajar dari yang sudah sukses dan sebagainya. Nah, itu bisa dikembangkan. Yang penting pondasi tadi yang pertama itu, nanti uang itu lama-lama kumpul gitu ya uangnya ya. Baik, jadi video singkat tadi semoga bisa membuat teman-teman memahami ya kan konsep dari keberkahan. Oke, have a nice day and good luck. Salam laris manis. Tinggalkan pesan ada di komentar.